Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Andi Malarang. Dan dalam bulan Ramadan ini kita masih terus berbincang-bincang tentang politik dan negara. Semoga dalam bulan Ramadan ini kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan terus berkarya dan bisa tetap produktif. Nah, tahukah Anda bahwa Timor Leste, ya, negara tetangga kita di ujung timur sana, dulu kita bilang Timur Timur, tapi sekarang adalah negara yang mandiri dan juga demokratis. Timor Leste baru saja melakukan pemilihan presiden. Betul sekali, tanggal 19 Maret lalu, Timor Leste melakukan pemilihan presiden. Dan ada 16, wah udah cukup, tangan saya enggak cukup, 16 kandidatnya, termasuk incumbent Presiden Francisco Guterres. Dan 15 penantang. Namun, kita lihat ternyata tidak ada satupun yang mencapai 50% plus 1. Sehingga kemudian pemilu Presiden Timor Leste kemudian masuk pada ronde kedua yang akan dilakukan pada tanggal 19 April. Jadi dalam bulan puasa ini. Dan yang maju ke babak kedua adalah Francisco Guterres sebagai incumbent, walaupun dia mendapatkan suara hanya sekitar 20%, sementara yang mendapatkan suara 40% lebih atau pemenang dari putaran pertama tapi tidak sampai 50%, yaitu adalah Ramos Horta yang juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri Timor Leste dan juga peraih hadiah Nobel Perdamaian bersama Uskup Belo. Nah, jadi pemilihan presiden putaran kedua Timor Leste antara Ramos Horta dan incumbent Francisco Guterres ini akan dilaksanakan tanggal 19 April nanti. Kita lihat bahwa Timor Leste negara tetangga kita yang kecil. Karena dulu sebenarnya adalah satu provinsi kalau pada waktu masih berintegrasi dengan Indonesia, bisa menjalankan pemilihan umum selama masa pandemi ini. Ini kan di Indonesia ini ada yang meminta supaya pemilu ditunda, kasih lagi 3 tahun kepada Presiden Jokowi karena ada masalah pandemi belum selesai, ada macam-macam lagi ekonomi masih terpuruk sehingga kita perlu kasih kesempatan lagi Presiden Jokowi untuk tambah lagi 3 tahun. Bahkan ada yang mau 3 periode, menunda pemilu. Yang menarik tetangga kita, Timor Leste, bisa melakukan pemilihan umum, pemilihan presiden di masa pandemi ini. Dan 2 kali juga dengan 16 kandidat calon presiden. Justru pemilu diadakan agar supaya pemerintahan mendapat mandat baru dari rakyat, pemilihan langsung, mandat baru dari rakyat, sehingga pemerintahan baru nanti bisa lebih gesit, fresh idea, fresh mandat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat Timor Leste. Apakah itu COVID, ekonomi, maupun dan sebagainya. Itu di Timor Leste. Tapi kita lihat juga di sekeliling kita. Di sekeliling kita. Ini sekarang ini tetangga kita juga lagi nih. Filipina sedang kampanye Pilpres. Karena Pilpresnya akan dilakukan bulan Mei. Dan di Filipina ada 10 kandidat calon presiden. Di Filipina 10 kandidat calon presiden. Pemilunya bulan Mei. Pilpresnya bulan Mei. Sekarang sedang kampanye.
Filipina juga memang tidak ada masalah dengan melakukan pilpres pada masa pandemi. Bukan halangan. Ekonomi Filipina juga terpuruk masa pandemi. Bukan halangan. Oh, katanya ada perang di Ukraina. Ada yang di Indonesia kan, perang di Ukraina, bermacam-macam masalah bisa kena dampak Indonesia. Perpanjang lagi masa jabatan presiden. Tunda pemilu. Filipina juga terdampak dengan perang di Ukraina. Tidak ada masalah. Oh, barangkali masih ada proyek-proyek yang belum selesai di Filipina. Tapi Filipina pasti juga ada proyek-proyek yang belum selesai. Tapi itu tidak menjadi alasan bahwa presiden diperpanjang masa jabatannya. Kalau itu yang terjadi, maka semua bikin proyek-proyek mercusuar yang bakal lama nggak selesai-selesai, sehingga kemudian masa jabatan presiden diperpanjang terus lagi. Nah, ini kan kacau ini. Oh, itu Filipina melakukan juga. Mana lagi di sekeliling kita ini? Oh, Singapura tahun 2020 melakukan juga pemilihan umum. Malaysia juga tahun lalu 2021 melakukan pemilihan lokal di Sarawak, di Malaka diadakan pemilihan lokal. Nggak ada masalah. Ya, nah bahkan yang agak sedikit lebih jauh, baru saja Korea bulan Maret melakukan pilpres juga di Korea, terpilih presiden baru. Perancis agak lebih jauh di Eropa, dekat-dekat dengan Ukraina nih. Perancis ini sedang kampanye presiden ini. Perancis sebentar lagi juga akan dilakukan pemilihan umum. Malah yang baru selesai di Hungaria, di Serbia, di hampir semua negara-negara demokrasi, pemilihan umum ataupun pemilihan presiden berjalan sesuai dengan waktunya. Di Indonesia yang menjadi lucu ini. Pemilihan umum, mandat rakyat yang baru mau ditunda. Hanya karena katanya pandemi. Katanya ekonomi sedang terpuruk. Atau ada proyek-proyek besar. IKN misalnya. Atau kereta rel cepat. Atau macam-macam lagi program-program lain. Yang belum selesai. Sehingga presiden perlu diberi tambahan masa jabatan 3 tahun. Ini betul-betul lucu. Tapi juga menunjukkan kualitas demokrasi kita. Dan yang lucunya lagi, yang bicara semacam ini adalah orang-orang di sekitar presiden. Menteri-menteri ataupun dari ketua-ketua umum partai-partai koalisi yang pendukung presiden. Nah, ini juga menunjukkan kualitas demokrasi kita. Hati-hati. Ini bisa menjadi momentum untuk melakukan U-turn dari proses konsolidasi demokrasi. Kalau Timor Leste bisa, Malaysia bisa, Singapura bisa, Filipina bisa melakukan pemilu selama pandemi. Indonesia juga bisa, dan memang Indonesia sudah pernah melakukannya juga. Jangan lupa kita juga melakukan pilkada di lebih dari 100 daerah selama masa pandemi juga, pada awal-awal pandemi. Berjalan juga. Indonesia juga bisa. Persoalannya ada orang-orang yang ingin memperpanjang masa kekuasaannya dengan cara menunda pemilu. mengambil hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara berkala, secara demokratis. Bahkan ada lagi yang mau kasih tambah lagi 1 periode lagi. Padahal konstitusi bilang 2 kali cukup. Reformasi itu inti pesan moralnya adalah pembatasan masa jabatan presiden dan kedaulatan rakyat, daulat rakyat.
ada orang-orang memang yang tergoda ingin mengkhianati reformasi, mengkhianati nilai-nilai demokrasi untuk kepentingan kekuasaannya. Yang begini ini kita lawan, harus kita lawan. Karena apa? Indonesia bisa. Indonesia juga bisa melakukan pemilu. Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan rakyat secara berkala, bahkan di masa pandemi. Justru kita butuh pemilu untuk menyegarkan lagi mandat rakyat, menyegarkan pemerintahan ini dengan pemimpin-pemimpin yang sanggup menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.